Shalom, selamat pagi keluarga besar Happy Sword Family yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Salam sehat penuh sukacita menyertai kehidupan kita sepanjang hari ini. Pagi hari ini renungan ini saya beri judul Masih Ada Tuhan. Di dalam kehidupan ini manusia seringkali mengeluarkan lebih banyak kata-kata keluhan ketimbang kata-kata yang membangun, kata-kata yang memotivasi, kata-kata syukur, dan lain sebagainya. Manusia relatif sukar berhenti mengeluh. Mulai dari cuaca yang ekstrim hari-hari ini, semakin tidak menentu, hawa yang semakin panas, kita mengeluh. Kapan hujan? Ketika hujan datang, kita pun mengeluh. Aduh, hujan terus ya, rumah jadi banjir, jalanan banjir, keadaan macet, ngeluh lagi. Dan para pengendara juga dalam keadaan macet saling mendahului satu sama lain hingga saling senggol-menyenggol dan terjadi keributan. Belum lagi bagi ibu rumah tangga, harga bahan pokok dan lain-lain semakin melonjak, meningkat, mengeluh lagi. Soal pendapatan yang tidak kunjung naik juga mengeluh. Begitu juga dengan bapak-bapak, suami-suami, anak-anak yang sudah bekerja. Banyak persaingan, banyak tantangan, mengeluh juga. Hal ini terjadi juga pada anak-anak yang masih sekolah. Semakin tinggi tingkat pendidikannya, semakin banyak tugas-tugas dan jadwal-jadwal yang harus dikerjakan. Waktu bermain berbeda dari kita kecil sampai yang lebih tinggi. Waktu kita kecil masih banyak waktu yang dipergunakan untuk bermain. Tetapi semakin tingkat pendidikan semakin tinggi, waktu bermain pun semakin berkurang. Yang ada ngeles ini, ngeles itu, sampai dari pagi sampai malam, nggak ada habisnya. Bagi yang menderita sakit pun juga begitu. Sakit kok nggak sembuh-sembuh ya. Minum obat terus, mengeluh terus. Kapan sembuhnya? Kapan Tuhan jawab doa saya? Kenapa doa nggak dijawab-jawab? Mengeluh terus. Ujung-ujungnya nyalain Tuhan. Ujung-ujungnya depresi. Ujung-ujungnya bunuh diri. Ya. Hari-hari tidak ada kata yang keluar dari mulut selain keluhan-keluhan. Bagi kita yang menjadi hamba Tuhan atau pelayan Tuhan, tambah lagi hal-hal yang harus dikerjakan, tambah lagi tanggung jawab kita sebagai hambanya. Banyak dari kita hamba-hambanya harus pandai-pandai membagi waktu. Ya. Tapi jangan sampai kita jadi meninggalkan Tuhan. Kita lebih fokus kepada pekerjaan kita, kepada hal-hal yang lain. Itu jangan sampai terjadi. Kita harus lebih tingkatkan kerohanian kita ya pada Tuhan. Tetapi di atas semuanya itu, janganlah kita menjadi takut dan gentar. Janganlah kita menjadi lemah. Janganlah kita menjadi khawatir. Janganlah kita mundur. Janganlah kita banyak mengeluh. Janganlah kita putus harapan. Percayalah, jika hidup kita berkenan kepadanya, niscaya kita dapat melewati semua ini. Di dalam khotbah Martin kemarin di dalam Ulangan 31 ayat 6 dikatakan begini. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar. Karena mereka itu dikatakan oleh Martin adalah masalah-masalah kita ya, orang-orang oknum-oknum yang di belakang kita gitu.
Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan Allah kita akan berjalan menyertai kita. Ia tidak akan membiarkan kita dan tidak akan meninggalkan kita. Jadi, jika hidup kita berkenan kepadanya, gak usah khawatir, ya, gak usah bimbang, dan gak usah takut. Kalau hidup kita berkenan kepadanya, Tuhanlah yang berjalan di depan kita. Saya ada kesaksian sedikit ya, saya ingat nih. 2 bulan yang lalu atau 3 bulan yang lalu ya, anak jemputan suami saya tuh tiba-tiba bapaknya itu WA, "Pak, bulan ini anak saya nggak ikut jemputan dulu ya." Itu anaknya 2 yang ikut jemputan. Jadi selama 1 bulan papanya pergi ke luar negeri. Jadinya nggak ikut jemputan. Loh, saya kan mikir ya, kok papanya ke luar negeri kok malah nggak ikut jemputan ya? Gitu, ya kan? Oh ya udah deh ya, itu asumsi lah gitu. Mungkin saya bilang sama suami saya, mungkin dia ada yang nganter kali, atau dia itu mengirit itu ya. Ya udah lewat. Tiba-tiba satu lagi juga, "Pak Paulus, bulan ini Jenny jasa antar jemputnya dipotong separuh ya, karena kan masuknya hanya mulai tanggal 15 gitu." Oh itu ya kan. Ya sudahlah ya. Mulai lagi berpikir negatif lagi nih. Kenapa nih ya gitu. Otomatis kok jadi berkurang nih ya. Gimana ntar bayar perpuluhan yang harusnya kasih biasanya sekian, masa harus dikurangin kan? Enggak. Nggak boleh. Sama Tuhan kita nggak boleh hitung-hitungan. Kalau tetap kita kasih segitu, kasih itu nggak harus tetap sesuai dengan apa yang kita dapat sebulannya. Tapi saya kasihnya itu harus lebih dari pendapatan kita. Tiba-tiba kenapa Tuhan kejadian begini? Mungkin Tuhan mau uji ya hati kita, apakah kita tetap taat atau udahlah nggak apa-apalah, potong aja kan pendapatannya juga kurang. Tapi saya katakan enggak boleh sesuatu yang sudah kita beri sama Tuhan kita potong. Dan itu saya lakukan. Terus bulan berikutnya, "Pak Paulus, anak saya ikut lagi." Gitu. Wah, puji Tuhan, saya bilang. Jadi udahlah ya, nggak usah terlalu khawatir, gitu ya kan. Terus satu lagi, "Pak Paulus, saya bulan ini full ya bayarnya." Puji Tuhan, ya udah terlewati. Pujinya Tuhan juga ada anak-anak saya yang masih menyokong keperluan kita sehari-hari. Ya, jika kita mengalami berbagai masalah, lebih mendekatlah kepada Tuhan. Jangan kalau kita ada masalah malah kita menjauh. Carilah Tuhan dan mohon belas kasihan-Nya. Sadarlah bahwa masih ada Tuhan yang mengasihi dan peduli dengan kita. Oke? Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan buat renungan pagi hari ini. Kiranya kami boleh bisa Tuhan selalu mendahulukan Engkau di atas segalanya. Kami boleh menyerahkan hidup kami seluruhnya kepadamu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan pagi hari ini, sepanjang hari ini di dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.